Nah, kalau kamu merasa pintar, intelektualitasmu bagus, maka bagaimana caranya agar kamu dipilih oleh rakyat? Karena sistem elektoral kita begitu. Ada elektabilitas. Loh, kamu pinter sudah langit tapi kucluk tidak bermoral ya nggak akan dipilih oleh rakyat. Maka kamu selamanya akan menjadi pengumpat seperti Pak Jokowi. Beliau jenius, sangat jenius menurut saya secara politik. Bukan pendiri partai, tidak punya partai politik bisa menjadi presiden. Tidak banyak ngomong, nggak kayak kamu. Rung, gerung, kamu merasa sok pintar, sok cerdas, sok intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Terkait dengan Rocky Gerung, sedang menjadi trending topik di Twitter. Apa pasal? Karena Rocky Gerung mempertanyakan kejeniusan Presiden Jokowi, bagaimana disampaikan, bagaimana diungkapkan oleh pakar profesor dari luar negeri. Dia juga mengatakan bahwa Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai orang yang bodoh. Mengapa kemudian banyak yang mendukung? Intinya begitu. Kadang-kadang orang itu tidak bercermin gitu ya. Orang ngilo, bahasa Banyumas ini wong orang ngilo, tidak bercermin, tidak berkaca diri. Seperti apa beritanya saya baca ini ya. Rocky Gerung, titik 2. Milenial bingung gimana jeniusnya Jokowi, baca 4 tag gagap. Rocky Gerung menyinggung perihal pujian jenius yang dilontarkan peneliti National University of Singapore, Profesor Kishore Mahbubani ke Presiden Jokowi. Rocky Gerung mengatakan banyak kaum milenial yang berdiskusi dengannya heran dengan pujian itu. Gak usah bersembunyi di balik kaum milenial, Gerung. Bilang aja kamu yang ngomong. Itu aja kok takut. Lebih gentle, lebih jantan gitu. Nggak usah memperalat menggunakan kaum milenial. Nggak usah memperalat agama untuk menyatakan, mengungkapkan ambisimu untuk menunjukkan siapa kamu. Senangnya kau bersembunyi di balik orang lain. Kemarin mereka bingung, ini jeniusnya di mana? Ini anak milenial yang ngomong ke saya, yang protes, kata Rocky Gerung dalam diskusi memprediksi kemunculan capres ala pembagian wilayah penanganan COVID Jawa Bali non Jawa Bali yang digelar oleh Kedai Kopi Jumat 15 Oktober 2021. Kamulah yang protes kok, milenial apa. Rocky Gerung menyampaikan para kaum milenial itu mempertanyakan kejeniusan Jokowi. Sebab menurut mereka membaca Vortex saja gugup. Di mana jeniusnya Pak Jokowi membaca Vortex saja gugup dan gagap? Di mana jeniusnya? Ujarnya. Ya ujarmu lah. Ujarnya. Aku ngerti kok hatimu. Mereka menganggap Presiden Jokowi itu membohong. Mereka anggap bahwa nggak ada satupun ide yang bisa mereka promosikan ke teman-teman mereka di luar negeri bahwa Indonesia itu maju, ungkap Rocky Gerung. Ya kayak umpamanya bener ya milenial kucluk, ya. Sama kucluknya dengan kamu. Bagaimana mungkin tidak ada yang dapat dipromosikan ke luar negeri terkait dengan Indonesia? Itu kucluk morokab namanya. Jahil morokab bahasa Arab. Bodoh banget lah, kucluk banget kamu ngomong kayak gitu-gitu. Loh, kamu nggak ngerti kalau ikuti berita betapa banyak penghargaan yang dianugerahkan kepada Pak Jokowi dari luar negeri. Lah ya, negara barat aja yang terbaru kagum kok dengan penanganan COVID di Indonesia kok. Kamu, loh hari ini Pak Jokowi itu terkait dengan sumber daya alam, terkait dengan kebijakan
pemerintah terkait dengan nikel sedang diprotes oleh negara-negara barat kok. Tentang ekspor nikel itu kan karena bagaimana Indonesia hebatnya ingin bagaimana sumber daya alam bisa dikuasai dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, sehingga kemudian dilarang untuk diekspor. Kayak gitu kok masih bertanya apa yang mau ditawarkan, apa yang mau dibanggakan. Ya, maaf saya bilang kucluk kamu karena kamu sudah nggak sopan. Kamu mengatakan Presiden Jokowi gimana jeniusnya, itu kan nggak sopan dengan presiden. Ganjar Pranowo bodoh, Puan Maharani bodoh. Ini kan nggak sopan, orang nggak beradab. Jadi jangan salahkan kalau saya bilang kamu kucluk gitu loh. Lah iya, bagaimana profesor nggak bisa mengajarkan tentang tata krama dan adab kepada milenial, kepada publik, ngomong yang benar, etika. Kamu dulu pernah belajar adab nggak sih, Roy Gerung? Kamu pernah belajar sopan santun? Kamu diajarkan oleh orang tuamu sopan santun nggak? Bagaimana ngomong dengan orang yang lebih tinggi, dengan orang yang lebih tua, dengan sesama gitu. Kamu diajarkan itu nggak sama orang tuamu? Atau sama sekolahmu dulu tentang adab sopan santun? Kok kamu enaknya bilang dunga-dungu terhadap pemimpin negara ini, terhadap orang yang lebih tua? Jangan bikin emosi kamu. Kok kayak gitu kok sok bilang integrity, bilang morality, tai kucing. Rocky Gerung mengaku terpaksa menyampaikan ini. Menurutnya, hal ini disampaikan agar kedepannya elektoral politik harus berbasiskan intelektualitas, bukan elektabilitas. Hei, Rob, kamu tahu kan sistem politik kita? Sistem partai. Ya, siapa yang menguasai partai hari ini, yang dipilih oleh mayoritas rakyat, itulah yang akan menjadi penguasa. Ya akan menguasai parlemen. Sistem pemerintahan kita ditentukan oleh itu. Oleh banyaknya perwakilan yang dipilih dari partai-partai politik, kemudian duduk menjadi parlemen, anggota DPR di Senayan. Ya itu dia. Maka dalam konteks politik, siapa yang cerdas, yang jenius, ya dia atau mereka yang sanggup mengumpulkan suara masyarakat terbanyak. Nah, kalau kamu merasa pintar, intelektualitasmu bagus, maka bagaimana caranya agar kamu dipilih oleh rakyat? Karena sistem elektoral kita begitu. Ada elektabilitas. Loh, kamu pintar sudah langit tapi kucluk tidak bermoral, ya nggak akan dipilih oleh rakyat. Maka kamu selamanya akan menjadi pengumpat. Tidak bisa menjadi bagian dari sistem pemerintahan kita ini. Ya itulah sistem politik kita hari ini. Mau bilang apa lagi? Sistem partai politik kita memang begitu. Sistem politik kita hari ini begitu, partai politik. Jadi kamu nggak usah. Nah, maka menurut saya orang jenius hari ini adalah orang yang dipercaya oleh partai politik dan oleh publik sehingga kemudian terpilih secara elektoral menjadi wakil rakyat atau menjadi kepala daerah atau bahkan menjadi presiden seperti Pak Jokowi. Beliau jenius, sangat jenius menurut saya secara politik. Bukan pendiri partai, tidak punya partai politik bisa menjadi presiden. Tidak banyak ngomong, nggak kayak kamu. Gerung, kamu merasa sok pintar, sok cerdas, sok intelektual. Lalu bagaimana kamu akan mewarnai kebijakan negara ini? Berharap menjadi menteri? Siapa yang akan milih kamu? Paling nanti kalau bikin negara sendiri sana di mana itu, di tempat kamu tinggal itu, presidennya nanti siapa? Itu Nober Bamukmin, itu nanti kamu jadi menteri. Nanti elektoral politik harus berbasis pada intellectuality, dan dalam intellectuality itu ada morality, ada integrity. Jadi harusnya intelektualitas mendahului elektabilitas. Itu yang mestinya imbur. Oke, Bro. Hei, kamu bilang intellectuality, kamu bilang morality dan integrity. Moral dari mana? Moralitas dari mana yang mengajarkan kamu berbicara seenaknya, dunga-dungu terhadap presiden? Moralitas seperti apa yang mengajarkan kamu mencaci maki, bodoh-bodohin orang? Moralitas belajar dari mana kamu? Integritas kamu belajar integritas seperti apa? Beli rumah aja bermasalah. Beli rumah aja kepada orang yang bermasalah.
Rumahmu sertifikatnya nggak jelas, kok bilang integritas? Bullshit. Caranya ngomong, bercermin kamu Roy Gerung. Ambil kaca, ambil pengilon. Nanti kamu baru bilang moralitas dan integritas. Atau kalau kamu ingin membuktikan seperti apakah elektabilitasmu karena merasa punya intelektual yang tinggi, nyalon besok ya. Jadi calon legislatif atau bikin partai, jadi pengurus partai, nanti kamu akan tahu apakah kamu adalah orang yang punya intelektualitas dan elektabilitas. Jangan hanya keluar-keluar doang bacotmu. Mohon maaf, saya nggak sopan ke kamu. Kamu nggak sopan kok. Kamu ngajarin nggak sopan kok. Iya, kamu nggak sopan ke pemimpin negaraku kok. Kepada pemimpin negara yang kita cintai ini. Jangan salahkan kalau saya atau orang lain juga nggak sopan ke kamu. Kamu lebih dungu dan dalam kurung kucluk kalau dalam bahasa Banyumas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.